Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 11. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan yang sangat besar pada saat ini telah tersebar di langit. Dan hal itu disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Orang-orang yang melihatnya pada saat ini mereka semua terlihat sangat ketakutan. Karena sebenarnya tekanan aura yang telah dikeluarkan dari Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liu Tong. Hal itu membuat kebanyakan orang tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, di mana hal itu membuat mereka semua bergumam seperti yang kita harapkan bahwa ini adalah kekuatan yang mengerikan dari seorang sekte super. Tatapan mata dari Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liu Tong sendiri kali ini terlihat sangat gelap dan samar-samar ada niat membunuh di antara mereka berdua. Lindong yang melihat adegan ini, dia tidak menyangka bahwa Pak Tua Liu Tong dan juga Pak Tua Wudao yang sebelumnya bergabung untuk melawan kekuatan dari wilayah Swan Barat, pada akhirnya saat ini mereka malah berselisih. Dan dari ekspresi keduanya sangat jelas terlihat bahwa mereka tidak akan menahan diri lagi. Lindong kemudian bergumam dengan pelan, sepertinya ada sesuatu yang salah antara gerbang Yuan dengan sekte Dao. Xiao Diao yang ada di samping Lindong, dia kemudian mengatakan, jika orang dari sekte Dao yang menyerang gerbang Yuan sendirian dibiarkan tumbuh hingga saat ini, pasti dia akan menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Dan kehilangan seseorang seperti itu benar-benar membuat sekte Dao seperti kehilangan daging di tubuh mereka. Apakah menurutmu orang jenius dengan bakat dan juga karakter yang tidak tertandingi akan bisa ditemukan dengan mudah di dunia ini? Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa mengangguk karena sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang senior yang telah dibunuh oleh gerbang Yuan. Dan Lindong juga tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang itu jika masih dibiarkan hidup hingga saat ini. Yang kemudian Lindong pun bertanya pada Xiao Diao, Xiao Diao, apakah kau tahu kenapa senior itu menyerbu ke gerbang Yuan sendirian? Dan mengapa kepala dari sekte Dao hanya diam saja ketika melihat muridnya dibunuh? Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun hanya tertawa, yang kemudian dia mengatakan, aku sebenarnya juga tidak terlalu yakin tentang apa yang terjadi saat itu. Bagaimanapun juga, masalah itu terjadi di wilayah Swan Timur. Tapi menurutku, bahkan jika kepala dari sekte Dao turun tangan, kemungkinan dia juga tidak akan bisa menyelamatkan muridnya. Dan itulah salah satu alasan kenapa gerbang Yuan menjadi sekte terkuat di wilayah Swan Timur. Kalau gerbang Yuan bukanlah sekte terkuat, mungkin saja suku Martin Langitku sudah lama menyerang mereka dan membantai semua orang yang ada di gerbang Yuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, Lindong pun hanya membelai dagunya karena dirinya tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya yang disebut dengan sekte super itu. Ketika Lindong berbicara dengan Xiao Diao, suasana di langit menjadi semakin tegang. Tapi pada saat Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liu Tong akan segera melepaskan serangan, tiba-tiba saja seorang wanita dari istana kemudian tertinggi 9 surga mulai berbicara. Kalian berdua sekarang adalah saatnya untuk memilih murid, dan kalian itu adalah seorang tetua di sekte masing-masing. Melakukan hal seperti ini hanya akan memberikan kesan buruk di mata murid-murid kalian. Sementara tetua dari sekte pedang, dia juga mengatakan, haha, itu benar, tidak baik bagi kalian berdua untuk bertarung di tempat ini. Sejak Lindong sudah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao, maka secara alami kami mengizinkan dan juga mengikuti keinginannya. Menentang keputusan Lindong akan membuat orang itu berpikiran terlalu sempit. Dan para tetua yang lainnya hanya bisa mengangguk karena sebenarnya mereka juga setuju dengan apa yang telah dipilih oleh Lindong. Mendengar hal ini semua, ekspresi di wajah Pak Tua Liu Tong menjadi sangat gelap. Dia pada saat ini sadar bahwa sekte super yang lainnya merasa kesal mengetahui bahwa selama ini gerbang Yuan telah melakukan monopoli
dan menjadi juara dalam waktu yang berturut-turut. Dan sekarang, sekte-sekte super yang lainnya, mereka tidak akan pernah membiarkan gerbang Yuan lagi untuk menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kaisaran kali ini. Maka dari itu mereka tidak tanggung-tanggung untuk langsung menyindir Pak Tua Liu Tong sebagai orang yang berpikiran terlalu sempit. Meskipun di dalam hati Pak Tua Liu Tong sangat marah, tapi dia tidak bisa mengubah situasi saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus. Yang kemudian dengan satu ayunan lengan bajunya, energi Yuan yang telah dipancarkan kini ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Pak Tua Liu Tong berkata pada Wu Dao, "Lupakan saja. Sulit bagi sekte Daomu untuk bisa menonjol. Dan kali ini kami akan mengalah padamu. Tapi aku khawatir bahwa sektemu akan salah dalam mengajari murid yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depan mereka." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Wu Dao pun menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Pak Tua Liu Tong kemudian tertawa dan dia mengatakan, "Kamu harus menunggu sampai kompetisi sekte besar berikutnya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Aku khawatir pada saat itu kamu akan kehilangan cukup banyak jenius muda di sekte Daomu." Dalam sekejap saja, ekspresi di wajah Pak Tua Wu Dao terlihat sangat marah ketika mendengar hal ini. Kompetisi sekte besar adalah tempat di mana berbagai sekte super di wilayah Swan Timur menggunakan pertempuran yang sebenarnya untuk melatih murid-murid mereka. Dan selama ini, sekte Dao telah ditargetkan oleh gerbang Yuan selama bertahun-tahun. Bahkan cukup banyak murid yang berbakat dari sekte Dao secara kejam diserang oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Dan hal itu pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar bagi sekte Dao. Wajah dari Pak Tua Liu Tong terlihat sangat senang ketika dia melihat ekspresi yang suram di wajah Pak Tua Wu Dao. Yang kemudian Pak Tua Liu Tong pun melambaikan lengan bajunya, kemudian dia berkata, "Sudahlah, jangan banyak omong kosong lagi. Cepat, pilih para muridmu itu." Tidak butuh basa-basi lagi. Pak Tua Wu Dao pada saat ini segera mengalihkan pandangannya pada para calon murid yang berada di puncak gunung 100 kaisaran ini. Dengan suara yang tegas, Pak Tua Wu Dao pun mengatakan, "Semuanya yang hadir di tempat ini, siapapun yang bersedia bergabung dengan sekte Dao, lepaskan aura kalian. Dan yang tidak mau bergabung dengan sekte Dao, tidak perlu melepaskan aura." Setelah kata-kata itu terdengar, keributan segera terjadi di puncak gunung 100 kaisaran, yang pada akhirnya gelombang demi gelombang aura segera melonjak dari para jenius berbagai kerajaan. Karena mereka yang ada di tempat ini juga tahu bahwa sekte Dao dianggap sebagai salah satu sekte super dengan peringkat terbaik di wilayah Swan Timur. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kesempatan yang cukup bagus, maka mereka akan bersedia bergabung dengan sekte Dao. Pak Tua Wu Dao yang melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat cerah, yang kemudian dia tersenyum. Setelah itu, Pak Tua Wu Dao menggoyangkan lengan bajunya. Sebuah tirai cahaya yang sangat besar pada akhirnya muncul di langit. Dan hal itu segera berubah menjadi banyak pilar cahaya yang menutupi beberapa sosok manusia yang lebih kuat di puncak gunung 100 kekaisaran ini. Lindong yang memperhatikan Pak Tua Wu Dao sedang memilih muridnya. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba Lindong melihat pada arah trio Moling, Liu Bai, dan juga yang lainnya. Yang kemudian Lindong bertanya, "Apakah kalian semua bersedia bergabung dengan sekte Dao?" Mendapat pertanyaan seperti itu, trio Moling menjadi terkejut. Yang kemudian Moling berbicara dengan nada malu-malu, "Lindong, kami saat ini tidak dianggap sebagai yang terbaik di tempat ini. Bahkan jika kita ingin bergabung dengan sekte Dao, hal itu masih bergantung apakah pihak lain mau menerima kita." Mendengar apa yang dikatakan oleh Moling, Lindong pun tersenyum dan dia berpikir bahwa sekte super adalah negeri asing yang sangat membosankan jika dia berpergian sendirian. Dan bagi Lindong, jika dia bisa membawa trio Moling, Liu Bai, dan juga yang lainnya, yang kemudian mereka membentuk sebuah tim, maka hal itu pasti akan sangat menyenangkan bagi Lindong. Selain itu, dirinya dan juga trio Moling berasal dari kekaisaran yang sama. Dan di tempat ini, sudah banyak kesulitan yang mereka lalui bersama-sama. Tentu saja, Lindong tidak ingin bahwa trio Moling gagal dipilih oleh sekte Dao. Jika Lindong bisa membawa trio Moling ke dalam sekte yang sama dengannya,
dan kemudian kabar itu dikirimkan kembali ke Kekaisaran Yan Besar. Hal itu pasti akan membuat keluarga kerajaan di Kekaisaran Yan Besar sangat berterima kasih dengan jasa-jasa dan juga kebaikan dari Lindong. Tepat ketika Lindong ingin berbicara dengan Patua Wudao supaya trio Moling dan juga yang lainnya bisa ikut dengannya ke sekte Dao, tiba-tiba saja sebuah pilar cahaya telah turun dari langit, dan hal itu segera menutupi tubuh dari trio Moling, Liu Bai, Yan Zhen, Mu Hongling, dan juga yang lainnya. Hal itu membuat Lindong tersenyum, yang kemudian dia bergumam dengan lirih. Orang tua itu benar-benar tahu apa yang kuinginkan. Karena pada saat ini Lindong jelas paham bahwa Patua Wudao melakukan hal ini adalah untuk membayar sebagian hutang atas kebaikan yang dilakukan Lindong pada sekte Dao. Melihat tubuhnya telah diselimuti oleh pilar cahaya, hal itu membuat Moling dan juga yang lainnya terlihat sangat senang. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih yang sangat besar ketika melihat Lindong. Karena mereka semua mengerti, jika bukan karena bantuan dari Lindong, pasti mereka akan sangat sulit untuk bergabung dengan sekte Dao dengan bakat yang mereka miliki. Tiba-tiba saja Suro yang ada di samping Lindong, dia melihat pada Patua Wudao, kemudian mengangkat tangannya dan berteriak, "Aku juga ingin bergabung dengan sekte Dao." Sikap lugu dari Suro itu membuat banyak orang tersenyum ketika melihatnya, dan Patua Wudao tanpa sadar tertawa. Ketika melihat adegan ini, dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan pilar cahaya segera menuju ke arah Suro. Tapi pada saat pilar cahaya itu akan segera mengenai tubuh Suro, tiba-tiba saja kekuatan Yuan yang besar menghancurkan pilar cahaya. Dan setelah itu, terdengarlah suara seorang wanita berkata, "Haha, Wudao, serahkan gadis kecil ini ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia seharusnya akan bisa berkembang lebih baik di tempatku. Apakah kamu mau menerima permohonan dari istana kemurnian tertinggi 9 surgaku?" Tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga dari awal sebenarnya dia sudah sangat tertarik dengan Suro. Dan pada saat melihat Patua Wudao ingin mengajaknya ke sekte Dao, hal itu membuat tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga tidak bisa menahan diri lagi, yang pada akhirnya dia sekarang turun tangan dan memohon langsung pada Patua Wudao. Hal itu jelas membuat Patua Wudao sangat terkejut. Dia menjadi ragu-ragu apakah ingin mengabulkan permohonan dari tetua istana kemurnian tertinggi 9 surga atau tidak. Dan tiba-tiba saja wajah cantik dari Suro terlihat sangat cemas, yang kemudian dia berteriak, "Aku ingin pergi ke sekte Dao." Hal itu membuat sosok wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga langsung melesat dan muncul di depan Suro. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dengan lembut dan menyentuh wajah cantik dari Suro. Sebelum pada akhirnya, wanita itu pun berkata, "Gadis kecil, mengejar seseorang yang kamu sukai itu adalah hal yang baik. Tapi jika kamu terlalu mengejarnya, hal itu malah akan mengganggu dirinya, yang bahkan mungkin dia juga akan sangat kesal padamu. Saat ini kamu masih terlalu lemah. Jika kamu datang dan bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surgaku, pasti dirimu akan bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Dan begitu kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai, maka di masa depan nanti kemungkinan kamu bisa mendapatkan hatinya." Kata-kata yang diucapkan oleh tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga membuat Suro tersentak, karena sebenarnya Suro hanyalah seorang gadis muda yang belum mengerti betapa luasnya dunia ini. Hal itu membuat Suro tidak bisa menolak kata-kata yang diucapkan dari tetua istana kemurnian tertinggi 9 surga, yang kemudian wajah dari Suro menjadi memerah. Tangan kecilnya kini telah dia kepalkan. Lindong yang berdiri di samping Suro, dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita cantik itu. Tapi pada saat ini Lindong sangat senang bahwa sebenarnya Suro sangat dihargai oleh tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tapi apapun pada saat ini yang menjadi keputusan dari Suro, Lindong akan sangat menghargainya. Kata-kata dari wanita cantik yang ada di depan Suro jelas meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati Suro. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba saja Suro mengangguk dan dia kemudian bertanya, "Jika aku bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, apakah kakak laki-lakiku dan juga kakak Liuya
juga bisa masuk ke tempat itu. Sukui dan juga Liuya yang ada di samping Suro, mereka pada saat ini hanya bisa mengusap kepala dan merasa sangat malu dengan apa yang ditanyakan oleh Suro. Yang kemudian kegembiraan terlintas dengan jelas di mata wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia melihat ke arah Sukui dan juga Liuya. Setelah itu, wanita itu pun berkata, "Tentu saja, mereka bisa ikut denganmu." Mendengar jawaban ini, Suro pun menoleh pada Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Kakak Lindong, aku tidak jadi mengikutimu ke sektor Dao, dan aku akan pergi ke istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendapat perkataan seperti itu, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Suro sambil mengatakan, "Baiklah, kamu memang harus membuat keputusanmu sendiri, dan mulai saat ini kami tidak akan berada di sampingmu ketika kamu berlatih di tempat itu. Karena itu, kamu jangan jadi orang yang cengeng lagi ya." Mendengar ucapan dari Lindong, mata dari Suro pada saat ini membesar dan berbinar-binar, yang kemudian dia pun mengangguk pada Lindong. Meskipun selama ini ketika Suro mengikuti Lindong dan telah mengalami banyak pertempuran yang sangat berbahaya, yang bahkan kadang-kadang Suro juga dimarahi oleh Xiao Diao, tapi di dalam kelompok Lindong, Suro merasa bahwa mereka semua memperlakukan dirinya dengan tulus. Tiba-tiba saja Xiao Diao yang ada di samping Lindong, dia berkata dengan nada yang pedas, "Hei, sekte super itu tidak sedamai dan juga seindah yang kau bayangkan. Kamu harus mengubah karaktermu yang pemalu itu. Di masa depan nanti, jika kamu bertemu dengan kami, maka kamu jangan menangis lagi, karena pada saat itu tidak akan ada orang yang mengganggumu." Kata-kata pedas yang diucapkan oleh Xiao Diao sebenarnya memiliki sebuah kelembutan di dalam hatinya. Dan Suro yang sudah terbiasa dengan kata-kata pedas dari Xiao Diao, dia sebenarnya juga merasa bahwa Xiao Diao sangat mengkhawatirkan dirinya. Setelah itu, Suro pun mengangguk dan dia tersenyum pada Xiao Diao. Saat mereka mengobrol, Patwa Wudo yang ada di langit sudah menyelesaikan pilihannya dan menjadi sekte pertama yang bisa memilih murid. Dia jelas mendapatkan manfaat yang paling besar. Oleh karena itu, wajah Patwa Wudo dipenuhi dengan senyuman. Setelah Patwa Wudo menyelesaikan pilihannya, sekarang tiba saatnya bagi 7 tetua yang lainnya untuk memilih murid yang tersisa. Dan banyak pilar cahaya segera menutupi puncak gunung 100 Kaisaran ini. Di sisi lain, Lindong tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat puncak gunung 100 Kaisaran ini ditutupi oleh suasana yang gembira. Tatapan mata Lindong melihat ke langit yang jauh di sana. Dia membayangkan bahwa 1 tahun yang lalu dia bersama dengan teman-temannya yang berasal dari kerajaan peringkat rendah telah memberanikan diri untuk masuk ke medan perang kuno. Dan di tempat itu ada banyak para ahli yang telah berkumpul. Pada saat yang sama, status Lindong di medan perang kuno ini adalah eksistensi yang paling rendah. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa pada akhirnya dia akan melampaui para jenius dari kerajaan super, yang kemudian Lindong menjadi orang yang paling mempesona di perang 100 kekaisaran. Mengingat hal itu saja, tanpa sadar membuat Lindong tersenyum, yang kemudian dia pada saat ini membayangkan bahwa kegemparan yang sangat besar akan segera mendatangi kekaisaran yang besar ketika berita tentang kemenangannya di perang 100 kekaisaran terkirim ke tempat itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah perjalanan Lindong dan juga kawan-kawan di sekte super? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 12. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Banyak tirai cahaya pada saat ini menutupi puncak gunung 100 kekaisaran karena pemilihan murid di tempat ini sudah selesai. Dan kebanyakan dari orang-orang yang sampai di puncak gunung 100 kekaisaran, mereka memiliki segel nirwana kelas surga. Dan mereka juga orang-orang yang cukup berbakat. Kebanyakan dari mereka yang terpilih pada saat ini akan menjadi murid biasa dari sekte super. Dan jika mereka ingin meningkatkan level menjadi murid langsung,
maka mereka harus bekerja lebih keras. Meskipun perang 100 kaisaran sudah selesai, tapi medan perang kuno akan tetap terbuka untuk jangka waktu tertentu, dan sekte super akan terus memantau tempat ini. Jika ada kandidat jenius lain yang pada akhirnya mampu menarik perhatian dari sekte super, maka mereka akan mengikuti kompetisi perang 100 kaisaran putaran kedua. Namun status mereka akan lebih rendah daripada murid biasa. Dengan kata lain, para jenius susulan ini hanya akan menjadi murid cabang. Di sisi lain, Lindong pada saat ini berdiri di barisan paling depan, dan di belakangnya ada banyak orang-orang yang telah mengikutinya. Mereka semua memberikan rasa hormat dan juga kagum pada Lindong, karena pada akhirnya Lindong dan juga orang-orang yang ada di belakangnya secara resmi, mereka saat ini telah menjadi murid dari sekte Dao. Dengan status Lindong adalah murid langsung, banyak orang sekarang tidak memandang dari mana kekaisaran Lindong berasal. Tapi mulai hari ini, tidak ada satupun orang yang berani bertindak arogan di depan Lindong. Patwa Wudo pada saat ini menatap kerumunan sebelum pada akhirnya dia mengelus jenggot yang kemudian berkata, "Sekarang perang 100 kaisaran telah berakhir dan kalian semua akan mengikutiku ke sekte Dao. Berita tentang apa yang telah terjadi di tempat ini akan dengan cepat dikirimkan ke kerajaan kalian masing-masing. Sementara itu, hadiah dari sekte Dao juga akan dikirimkan ke kerajaan kalian." Kata-kata dari Patwa Wudo itu membuat ekspresi banyak orang terlihat sangat senang, karena pada akhirnya perjuangan mereka selama 1 tahun ini berakhir dengan hasil yang cukup memuaskan. Di wilayah Suan Timur ini ada banyak kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya, yang setiap hari hancur, kemudian muncul kerajaan baru. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menilai kekuatan dari sebuah kerajaan adalah dengan jumlah anggota yang bergabung dengan sekte super. Meskipun sekte super tidak akan ikut campur dalam perang antar kerajaan, tapi para murid yang telah bergabung dalam sekte super, ketika melihat kerajaan mereka dihancurkan, maka secara otomatis mereka akan turun tangan dan membantu kerajaan mereka. Bagi para murid biasa, mungkin sekte super tidak akan ikut campur, tapi bagi para murid yang benar-benar dihargai dan juga diperhatikan oleh sekte super itu, maka mereka juga tidak akan mengabaikan penderitaan muridnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar sekte super juga akan ikut campur tangan dan membantu murid mereka dalam menyelesaikan masalah di kerajaan mereka masing-masing. Karena alasan inilah, banyak orang secara mati-matian mengirimkan anggota kerajaan untuk mengikuti kompetisi perang 100 kekaisaran supaya mereka bisa dilirik dan kemudian bergabung dengan sekte super dan mendapatkan perlindungan dari sekte super. Hal itu dipastikan akan membawa umur panjang bagi kerajaan mereka. Tidak lama kemudian Patwa Wudo membentuk segel di tangannya. Energi Yuan yang sangat menakjubkan pada saat ini telah berkumpul, yang kemudian hal itu berubah menjadi formasi raksasa dengan banyak sinar cahaya yang berputar-putar di formasi tersebut. Karena sebenarnya formasi itu adalah jalan pintas yang menembus ruang dimensi yang menghubungkan antara medan perang kuno dan juga sekte super masing-masing. Maka dari itu, para anggota dari sekte super bisa mengaktifkan formasi sesuka hati supaya mereka bisa datang dan pergi dengan cepat ke medan perang kuno ini. Lindong yang menyaksikan formasi, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Setelah terdiam sejenak, Lindong menoleh pada Xiaoyan, Xiaodiao, dan juga orang-orang yang ada di belakangnya. Yang kemudian Lindong berkata, "Ayo kita pergi." Setelah Lindong mengambil langkahnya, kini banyak orang yang ada di belakang Lindong juga mulai mengambil langkah mereka. Dan ketika akan masuk ke dalam formasi, Lindong pun berkata, "Wilayah Suan Timur, sekte super, Ling Qingsu, aku Lindong akan segera datang." Tidak lama setelah itu, cahaya yang menyilaukan meledak di langit ketika semua orang telah memasuki ke dalam formasi itu, yang dengan cepat cahayanya segera menghilang dari puncak gunung 100 kekaisaran.
Cerita kemudian berpindah ke Kaisaran Yan Besar, dan tepatnya di dalam kerajaan. Di dalam salah satu ruangan yang sangat megah, kini terlihat tubuh berotot yang dengan tenang sedang melihat dokumen yang ada di mejanya. Karena sebenarnya itu adalah Kaisar Mo Jingtian, sang penguasa dari Kekaisaran Yan Besar saat ini. Aura di tubuh Kaisar Mo Jingtian jelas terlihat lebih kuat dari sebelumnya, dan tiba-tiba saja, dar, suara pintu ruangannya pun terbuka dengan cara yang tidak mengenakan. Hal itu membuat wajah dari sang kaisar menjadi sangat gelap. Dia mengangkat kepalanya dan akan segera meluapkan kemarahan. Tapi tiba-tiba saja, suara pada saat ini diteriakkan dari belakang, "Yang mulia, perang 100 kekaisaran telah berakhir." Hal itu membuat kemarahan sang kaisar dalam sekejap pun menghilang. Dia tiba-tiba berdiri dengan tubuh yang gemetar dan juga cemas. Sang kaisar pun berkata, "Benarkah? Bagaimana keadaan Moling?" Pria yang membawa kabar pada saat ini terlihat sangat gembira, yang kemudian dia menjawab dengan nada gemetar, "Yang mulia, pangeran ketiga Moling telah diterima oleh sekte Dao, dan itu adalah salah satu dari 8 sekte besar." Mendengar hal itu, Kaisar Mo Jingtian benar-benar kaget. Pupil matanya membesar dan sang kaisar berkata, "Ah, sekte Dao?" Karena Kaisar Mo Jingtian tahu bahwa di wilayah Suan Timur itu ada banyak sekte super, dan yang terkuat di antara mereka hanya ada 8 saja. Awalnya Kaisar Mo Jingtian berpikir bahwa akan sangat bagus jika Moling bisa memasuki salah satu sekte super yang ada di wilayah Suan Timur. Namun saat ini Kaisar Mo Jingtian tidak mengira bahwa sebenarnya Moling telah bergabung dengan sekte Dao, yang merupakan salah satu dari 8 sekte super besar. Kaisar Mo Jingtian yang masih tidak percaya dengan hal ini, dia pun kemudian bergumam dengan lirih, bagaimana mungkin ini terjadi? Karena kaisar sendiri sangat sadar jika perang 100 kaisaran itu sangat kejam. Dan semenjak berdirinya Kekaisaran Yan Besar ini, tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki sekte super besar. Ketika sang kaisar masih memikirkan hal ini, tiba-tiba saja pembawa berita, dia berkata kembali, "Yang mulia, sebenarnya tidak hanya pangeran ketiga yang pada saat ini bergabung dengan sekte Dao. Bahkan Duyun, Mansan, dan juga yang lainnya juga telah bergabung dengan sekte Dao." Berita yang sangat mengejutkan itu membuat Kaisar Mo Jingtian merasa syok, dan dia kembali terduduk di kursinya. Karena sebenarnya ada 3 anggota yang telah dipilih oleh sekte Dao. Sang kaisar menatap utusan dengan raut wajah yang tidak percaya. Kemudian di tangannya memainkan bola-bola giok. Hal itu dilakukan masih sambil berkata, "Bagaimana ini mungkin?" Dan pada akhirnya, berita yang paling mengejutkan kini dikatakan oleh pembawa utusan, "Yang mulia, sebenarnya semua itu adalah karena Lindong." Hal ini membuat Kaisar Mo Jingtian tambah terkejut. Dia tanpa sadar mengucapkan, "Lindong? Lindong dari klan Lin itu?" "Benar, Yang mulia, dan sekarang Lindong dinobatkan sebagai juara perang 100 kekaisaran." Hal itu membuat sekte Dao sangat menghargainya. Itulah sebabnya Pangeran Moling dan juga yang lainnya bisa bergabung dengan sekte Dao. Mendengar hal ini, batu giok yang ada di tangan Kaisar Mo Jingtian, dia remas sampai menjadi debu. Karena berita ini benar-benar membuat Kaisar Mo Jingtian seperti tersambar sebuah petir. Sontak dia pun kaget dan berkata, "Hah? Juara perang 100 kekaisaran?" Telapak tangan dari Kaisar Mo Jingtian bergetar dengan lembut, dan pupil matanya pada saat ini telah mengecil karena dia jelas tahu apa yang diwakili dengan gelar juara perang 100 kekaisaran itu. Karena sebenarnya gelar itu mewakili anggota generasi muda yang paling hebat di seluruh wilayah Suan Timur dalam periode saat ini. Di masa lalu gelar juara perang 100 kekaisaran biasanya akan didapatkan oleh orang-orang dari kerajaan super dan kerajaan peringkat rendah. Pada dasarnya hanya diperlakukan sebagai cacing. Untuk bisa bertahan hidup di medan perang kuno saja itu sudah sangat untung, dan bersaing untuk mendapatkan gelar juara itu hanyalah sebuah mimpi yang sangat mustahil untuk diwujudkan. Tapi pada saat ini seorang pemuda dari Kekaisaran Yan Besar telah benar-benar menonjol
dan berdiri di puncak dunia. Kejutan besar itu membuat Kaisar Mu Jingtian benar-benar merasakan sesak di dadanya. Karena masih tidak percaya, Kaisar Mu Jingtian pun berkata, "Apakah kamu yakin? Apakah berita yang kamu bawa ini adalah sebuah kebenaran?" Sang utusan pun dengan cepat mengeluarkan bola cahaya emas. Di dalam bola cahaya emas itu sendiri terdapat selembar kertas berwarna emas. Yang kemudian sang utusan pun berkata, "Yang mulia, ini adalah pesan dari roh Yuan yang dikirimkan oleh sekte Dao." Sang kaisar dengan cepat merebut bola cahaya itu, dan kekuatan Yuan di tubuhnya tiba-tiba saja bergejolak karena dia merasakan bahwa bola emas ini adalah asli. Ketika membacanya, sang kaisar baru percaya bahwa ternyata berita itu adalah sebuah kebenaran. Hal itu membuat Kaisar Mu Jingtian teringat pada saat dirinya menyuruh Mo Ling untuk mengikuti Lindong. Yang kemudian sang kaisar pun berkata, "Lindong, orang yang benar-benar menakutkan, telah muncul dari klan Lin." Dan tiba-tiba saja sang utusan pun kembali berkata, "Yang mulia, pada saat ini telah terjadi pertempuran antara klan Lin dengan klan Wang." Mendengar hal itu, raut wajah dari Kaisar Mu Jingtian segera berubah dan terlihat sangat marah. Yang kemudian sang kaisar pun berkata, "Kirimkan kabar ke klan Wang sekarang juga. Dan mulai hari ini, klan Lin akan menjadi pemimpin dari 4 klan besar. Jika klan Wang tidak tahu bagaimana harus bersikap, maka musnahkan saja mereka." Hati sang utusan sekarang sangat terkejut, dan dia berpikir bahwa sepertinya klan Wang tidak beruntung kali ini, karena mulai sekarang tidak ada satupun klan yang akan berani menentang klan Lin. Sang utusan pun tiba-tiba berkata pada sang kaisar, "Yang mulia, pesan dari roh Yuan ini seharusnya juga dikirimkan ke klan Lin dan juga faksi lain di kaisaran yang besar." Kaisar Mu Jingtian pun perlahan menganggukkan kepalanya, dan dia tahu mulai hari ini klan Lin akan menjadi faksi yang paling kuat di kekaisaran. Bahkan keluarga kekaisaran juga tidak akan berani melakukan apapun pada mereka, karena sebenarnya klan Lin telah menghasilkan Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah klan Wang akan tunduk di hadapan klan Lin setelah mereka mendengarkan berita ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 13. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlokasi di provinsi Yan besar, dan tepatnya pada saat ini di kota klan Lin. Sebagai kota kelahiran dari klan Lin, kota ini sebenarnya cukup ramai dan ukurannya juga cukup besar. Dari kejauhan, kota klan Lin terlihat tampak megah, dan di pusat kota ini terdapat aula pertemuan yang sangat besar. Hal itu disediakan untuk acara-acara khusus yang pada saat ini di dalam aula sendiri telah dipenuhi dengan banyak kerumunan, sehingga obrolan yang ramai terdengar di tempat itu. Dan sekarang semua tetua dari klan Lin, mereka telah hadir di tengah-tengah aula pertemuan. Dan pada saat ini semua perhatian mereka diarahkan pada kursi pimpinan. Seorang pria telah duduk di tempat itu dengan wajah yang sangat linglung. Tiba-tiba saja tetua paling senior, dia pun terbatuk ketika melihat ekspresi dari Lin Fan. Yang kemudian tetua Lin Mu pun berkata, "Ketua klan, karena setengah jam yang lalu Lin Fan sebenarnya telah mengeluarkan perintah tertinggi dan memanggil semua tetua untuk berkumpul di aula pertemuan ini. Mereka semua sadar bahwa perintah ini hanya dikeluarkan 2 kali sejak berdirinya klan Lin, dan hal itu sebenarnya adalah menyangkut kelangsungan hidup dari klan Lin sendiri." Dan situasi saat ini, para tetua berpikir bahwa sepertinya ada situasi yang benar-benar genting. Ketika pemikiran ini terlintas di dalam kepala banyak tetua, raut wajah mereka pun segera berubah, karena mereka berpikir pasti ada sesuatu yang besar yang akan segera menimpa klan Lin. Batuk lembut dari tetua Lin Mu pun membangunkan Lin Fan yang sebelumnya linglung. Matanya perlahan kini telah menyapu seluruh aula.
Tiba-tiba saja, Ketua Lin Fan pun tertawa dengan keras dan semakin lama tawanya semakin keras sampai-sampai dia mengeluarkan air mata dalam tawanya itu. Melihat hal ini, wajah para penatua menjadi terlihat sangat pucat karena mereka berpikir sebenarnya ada insiden besar apa yang telah terjadi pada klan Lin sampai-sampai membuat Ketua Lin Fan terlihat seperti itu. Di sisi lain, Lin Ke'er pada saat ini juga terlihat sangat pucat. Tangan dari Lin Ke'er tanpa sadar menggenggam erat tangan ayah yang ada di sampingnya. Ketika melihat hal itu, Tetua Lin Mu pun kemudian berbicara dengan suara yang rendah. Pemimpin klan, apakah pada saat ini klan Wang memiliki rencana jahat pada kita? Yakinlah, terlepas dari taktik apa yang telah mereka susun, mereka tidak akan pernah bisa mengganggu klan Lin kita dengan mudah. Dan penatua lain berteriak dengan tegas, benar, jika klan Wang ingin menyatakan perang pada kita, maka klan Lin akan berperang sampai mati. Yang hal itu disusul dengan suara-suara ramai yang membuat suasana di aula pertemuan ini menjadi memanas. Tidak lama kemudian tawa dari Lin Fan berangsur-angsur mereda. Dia pun mengusap air mata yang ada di pipinya. Setelah itu, tangan dari Lin Fan pun melambai sebelum pada akhirnya dia berkata, "Tetua sekalian, jangan khawatir, karena mulai hari ini dan seterusnya, klan Wang tidak akan pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat pada klan Lin kita." Kata-kata itu membuat banyak tetua yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut. Yang kemudian Lin Fan kembali mengatakan perang 100 kekaisaran pada saat ini telah berakhir. Dan sekali lagi semua tetua dibuat terkejut. Mereka sontak berkata, "Hah? Perang 100 kekaisaran telah berakhir?" Mendengar bahwa perang 100 kekaisaran telah berakhir, raut wajah kegembiraan sekarang telah muncul di antara para tetua. Yang kemudian salah satu tetua pun bertanya, "Pemimpin klan, apakah ada seseorang dari klan Lin kita yang telah dipilih oleh sekte super?" Mendengar hal itu, Lin Fan pun segera mengangguk. Dan pada akhirnya, suasana di dalam aula pertemuan berubah menjadi sorak-sorai yang sangat meriah. Karena pada akhirnya, pemuda dari klan mereka telah dipilih oleh sekte super. Tidak lama setelah itu, terjadilah obrolan di antara para tetua yang ada di tempat ini. Itu pasti Lilang Tian. Aku sangat yakin, karena dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal ini di klan Lin kita. Tetua yang lainnya pun kini menimpali. Tidak mungkin, Lindong tidak bisa kau remehkan, karena sebenarnya Lilang Tian tidak bisa melawan Lindong. Dan tetua itu pun kini berkata, "Aku pikir Lilang Tian memiliki peluang yang paling besar, karena bakatnya telah diakui oleh semua orang yang ada di tempat ini." Dan tetua yang lain juga menimpali, "Benar, Lilang Tian memang sangat berbakat di klan Lin kita. Dan Lindong hanyalah anak dari keluarga cabang yang hanya mengandalkan keberuntungan." Begitu berita ini terdengar di telinga mereka, maka mungkin keluarga dari Lindong akan segera kehilangan dukungan dari klan Lin. Di sisi lain, Lin Ke'er pada saat ini menggigit bibir merahnya. Dia secara diam-diam menarik nafas yang dalam ketika melihat keributan yang ada di aula pertemuan ini. Setelah itu, Lin Ke'er pun bergumam, apakah Lindong pada akhirnya kalah dengan Lilang Tian? Tidak lama setelah itu, Lin Fan pun kembali mengatakan, pemuda dari klan Lin kita, dia pada saat ini telah bergabung dengan salah satu dari 8 sekte super besar di wilayah Swan Timur. Dan itu adalah sekte Dao. Mata dari semua orang yang ada di tempat ini segera melebar, karena mereka sangat tahu apa yang disebut dengan sekte super besar penguasa wilayah Swan Timur. Dan kemudian Lin Fan pun lanjut berkata, dalam perang 100 kekaisaran ini, dia telah melampaui bakat dari berbagai kerajaan. Dan pada akhirnya, pemuda dari klan Lin kita telah mengambil tempat juara. Ketika Lin Fan mengatakan hal itu, tiba-tiba saja aula ini menjadi sangat sunyi. Banyak orang yang merasa tidak percaya, karena mereka sangat tahu bahwa juara dari perang 100 kekaisaran dimenangkan oleh klan mereka. Dan sejak berdirinya kekaisaran yang besar, tidak pernah ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Untuk berpikir bahwa seseorang dari klan Lin mereka sekarang telah benar-benar melakukannya dan menjadi juara, itu semua di luar imajinasi dari orang-orang yang ada di tempat ini.
Ketua Lin Fan sekali lagi mengangkat kepalanya. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam, yang pada saat ini tidak bisa menyembunyikan rasa kegembiraan yang sangat besar. Yang kemudian masih dengan suara yang lembut, Ketua Lin Fan pun mengatakan, dan pemuda dari klan Lin kita yang telah memenangkan perang 100 kekaisaran itu adalah Lindong. Mendengar hal ini, banyak tetua yang langsung berdiri, dan kursi yang mereka duduki tiba-tiba saja hancur karena mereka tidak percaya bahwa sebenarnya orang yang telah melampaui para jenius dari kerajaan super dan memenangkan perang 100 kaisaran itu adalah Lindong dari keluarga cabang klan Lin. Di sisi lain, Lin Ke'er tiba-tiba saja menutup bibir merahnya, dan kejutan di dalam hatinya benar-benar membuat Lin Ke'er ingin pingsan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini sebenarnya adalah Lindong. Lin Ke'er tiba-tiba saja teringat dengan kejadian di makam kuno, yang waktu itu Lindong si pemuda kurus berlumuran darah, dan dia masih dengan keras kepala berjuang di bawah tekanan dari Lilang Tian. Dan hanya dalam beberapa tahun saja, Lindong yang sangat lemah pada saat itu sekarang pada akhirnya telah berubah menjadi seekor elang yang membumbung tinggi di langit. Tetua Linmu pun ingin memastikan bahwa kabar ini sebenarnya bukan kabar bohong. Yang kemudian dia bertanya, pemimpin klan, apakah itu adalah benar? Meskipun Pak Tua Linmu selama ini merasa bahwa bakat Lindong memang cukup bagus, tapi dia tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong pada akhirnya akan mencapai prestasi seperti itu di dalam perang 100 kaisaran, di mana tempat itu banyak orang jenius dari berbagai kekaisaran yang berkumpul. Mendengar pertanyaan dari Tetua Linmu, Ketua klan Lin Fan hanya bisa mengangguk. Segera setelah itu, dia meletakkan kedua telapak tangan di atas meja yang ada di depannya, dan dengan nada suara yang berwibawa, Ketua Lin Fan pun berkata, segera beritahu keluarga cabang kota Yan bahwa pada saat ini Lin Zentian ditunjuk sebagai tetua tertinggi dari klan Lin. Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang, dan juga yang lainnya. Mereka semua diangkat menjadi penatua. Jika ada yang berani menjelek-jelekan keluarga cabang dari kota Yan, maka di masa depan nanti, aku tidak peduli dengan apa statusnya, dia akan segera dikeluarkan dan diusir dari klan Lin ini. Mendengar kata-kata Lin Fan, dalam sekejap saja seluruh aula menjadi sangat sunyi, karena mereka merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Ketua Lin Fan itu tidak main-main. Dan semua tetua yang tadinya berprasangka buruk terhadap keluarga cabang kota Yan, mereka segera menutup mulutnya, karena mereka semua jelas tahu bahwa mulai hari ini keluarga cabang kota Yan akan menjadi keberadaan yang paling kuat dan tidak tersentuh di seluruh klan Lin, bahkan hal itu di seluruh kekaisaran Yan besar. Berita mengenai Lindong yang berasal dari keluarga cabang kota Yan dari klan Lin, yang pada saat ini telah berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran, menyebar dengan sangat cepat ke berbagai kekaisaran. Hal itu membuat orang-orang besar di kekaisaran menjadi terpana, karena mereka semua sangat tahu tentang perang 100 kaisaran yang benar-benar kejam. Dan Lindong yang hanya berasal dari keluarga cabang sebenarnya telah menjadi juara. Itu benar-benar mengejutkan, bahkan di luar imajinasi mereka. Tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong bisa mencapai prestasi yang menakutkan seperti itu. Bahkan hal itu tidak mampu diraih oleh kerajaan super. Banyak orang yang mendengar berita itu hanya bisa menggertakkan gigi mereka, dan kemudian mereka berkata, Lindong, orang itu benar-benar monster. Dan mulai hari ini, setelah berita itu menyebar dengan cepat, kota Yan sekarang telah menjadi kota yang sangat ramai. Selama beberapa hari ini, keluarga Lin telah benar-benar dibanjiri oleh berbagai ucapan selamat, dan bahkan faksi yang tidak diketahui sekalipun juga telah muncul dan memberikan selamat pada keluarga Lin. Hal itu menyebabkan kakek Lin Zentian menjadi orang yang benar-benar sibuk. Cerita kemudian berpindah ke gunung yang terletak di belakang rumah dari keluarga Lin. Di tempat itu ada Lin Xiao, ayah dari Lindong yang berjongkok di depan rumah bambu yang terbangun di dalam hutan.
dan ada beberapa tiang kayu yang ada di dekatnya. Karena tempat itu adalah tempat di mana Lindong berlatih. Tangan kasar dari Lin Xiao sekarang membelai pasak kayu itu yang dipenuhi dengan retakan, seolah-olah dia masih bisa melihat sosok kurus yang berlatih di tempat itu. Sebelum pada akhirnya seseorang telah datang dan mendekati Lin Xiao. Tidak lama kemudian mantel yang besar diletakkan di atas punggung Lin Xiao sambil berkata, "Lin Xiao, kamu telah berada di tempat ini selama 1 hari penuh. Apakah kamu tidak lelah?" Yang ternyata kata-kata itu diucapkan oleh Liu Yan yang merupakan ibu dari Lindong. Pada akhirnya Lin Xiao bertanya, "Bagaimanakah kabar ayah dan juga kakak-kakakku?" Liu Yan pun menjawab dengan lembut, "Sejak ayah mendapatkan berita tentang kemenangan Lindong, dia sampai hari ini masih menjadi orang yang sangat sibuk menerima ucapan selamat dari berbagai klan." Lin Xiao pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, yang pada saat ini terdapat kebanggaan dan juga kepuasan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, Lin Xiao berkata, "Dong dia benar-benar luar biasa. Bahkan dia lebih luar biasa daripada orang tuanya." Mendengar apa yang diucapkan oleh Lin Xiao, pada saat ini Liu Yan tiba-tiba saja mengatakan, Dong pasti sangat menderita selama perang 100 kekaisaran. Sebagai seorang ibu, dia jelas menyadari karakter dari Lindong yang sangat keras kepala, dan dia membayangkan betapa berat perjuangan Lindong di dalam perang 100 kekaisaran itu. Lin Xiao pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak yang kemudian mengatakan, "Haha, dia adalah seorang pria. Bahunya memang dibuat untuk membawa beban yang berat. Dong sangat berbakat, dan kekaisaran Yan besar ini adalah tempat yang sangat kecil. Hal itu tidak akan pernah bisa untuk menahan Dong. Sebagai ayahnya, aku sangat bangga memiliki putra seperti dia." Tiba-tiba saja Liu Yan pun mengomel, "Ya benar, itu semua memang karena ulahmu. Dan tidak hanya Dong yang menjadi seperti ini. Bahkan anak gadis kita Lin Jintan juga sama kerasnya seperti Dong. Dia seorang gadis yang seharusnya tinggal di rumah, dan beraninya dia secara diam-diam kabur dari tempat ini. Jika sampai terjadi sesuatu pada Jintan, aku ingin melihat apakah kamu bisa hidup dengan tenang selama sisa hidupmu." Mendengar hal ini, Lin Xiao pun hanya bisa tertawa, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Liu Yan, "Haha, anak gadis kita itu memang tidak akan pernah bisa melepaskan Lindong, dan dia selalu ingin mengejarnya. Pada saat ini memang tidak ada yang membantunya, tapi aku sangat yakin orang yang mengajak dirinya itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan perlindungannya, seharusnya Jintan akan baik-baik saja. Dan adapun pertengkaranmu dengan Jintan, apabila hal ini diketahui oleh Dong pasti dia akan langsung menghukum Jintan." Liu Yan pun hanya bisa menghela nafasnya. Dia pada saat ini sangat ingat bagaimana dia berdebat dengan Jintan, karena anak gadis yang baik, yang biasanya patuh itu benar-benar telah berani membangkang ibunya. Hal itu membuat Liu Yan merasakan sakit di dalam hatinya. Tidak lama kemudian Lin Xiao pun tersenyum, dan sambil memeluk Liu Yan, dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, anak-anak kita pasti akan baik-baik saja di luar sana." Setelah mengatakan hal itu, Lin Xiao pun menatap ke arah langit, sebelum pada akhirnya dia bergumam, "Dong jika kamu ingin menjelajah, maka pergilah dan jelajahi dunia ini. Karena seorang pria memang harus melakukan hal itu. Tapi tidak peduli seberapa terkenalnya dirimu, jika kamu lelah, maka kamu bisa kembali ke rumah ini kapanpun kau mau. Ayah mungkin tidak seberhasil dirimu, tapi ayah akan selalu memastikan bahwa kamu tidak akan pernah menderita selama aku masih hidup." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Lindong yang pada saat ini sepertinya sudah sampai di sektor super wilayah Swan Timur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 14. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Wilayah Xuan Timur adalah sebuah benua yang berisi dengan banyak legenda. Sejak zaman kuno, banyak para ahli yang bisa mengguncang dunia lahir di tempat ini. Kekuatan mereka benar-benar melebihi para pendahulunya, sehingga hingga saat ini mereka bisa menerangi jalan bagi para praktisi baru. Keperkasaan dan juga martabat yang agung masih membuat banyak orang di dunia ini merasa kagum, bahkan setelah ratusan atau mungkin ribuan tahun. Dan pada saat yang sama, hal itu juga membuat banyak orang di seluruh dunia menaruh rasa hormat pada wilayah Xuan Timur. Kekaisaran yang berada di Xuan Timur ini sangat banyak, yang setiap harinya mereka melakukan kompetisi tanpa akhir. Dan penguasa sejati dari wilayah Xuan Timur, dari banyaknya kekaisaran yang tidak terhitung, itu adalah makhluk raksasa yang dikenal dengan sekte super. Sekte super ini adalah keberadaan yang duduk di atas semua kerajaan, dan mereka juga memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara banyaknya sekte super di wilayah Xuan Timur, hal itu ada 8 sekte super besar yang berdiri di puncaknya. Yang pertama adalah sekte Gerbang Yuan, kemudian sekte Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, sekte Dao, sekte 1000 Boneka, sekte Lembah Simbol, sekte Pedang, sekte Istana Sunyi yang besar, dan kemudian sekte Surgawi. 8 sekte super besar ini adalah penguasa sejati dari negeri ini. Kekuatan yang mereka miliki dapat secara instan menghancurkan berbagai kerajaan manapun di wilayah Xuan Timur ini. Bahkan para sekte-sekte super itu tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya persaingan. Dan tidak hanya 8 sekte super besar yang memiliki konflik di antara mereka sendiri, tapi juga ada cukup banyak sekte super lain yang sebenarnya mengincar posisi 8 sekte super besar. Cerita kemudian berpindah pada pegunungan yang sangat luas dan lebar yang pada saat ini berada di wilayah barat daya dari wilayah Xuan Timur. Pegunungan itu tertutup oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan pemandangan di tempat itu benar-benar terlihat sangat misterius. Karena sebenarnya pegunungan yang sangat besar itu disebut dengan wilayah Dao, dan di dalamnya terdapat sekte yang bernama sekte Dao. Di wilayah Dao ini terdapat ratusan bahkan ribuan kerajaan yang menghiasi mereka, dan kerajaan-kerajaan ini memandang sekte Dao sebagai pimpinan mereka. Selain itu, para kerajaan-kerajaan juga mengandalkan sekte Dao untuk bisa bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan wilayah Dao yang sangat luas dan tidak berujung ini, ada sebuah area yang benar-benar tertutup dengan kabut dan jelas terpisah dari tempat lain. Di sana terdapat gunung yang sangat tinggi dan juga besar yang tidak terhitung jumlahnya. Hal itu secara samar-samar orang bisa melihat gedung-gedung yang sangat megah yang tidak ada habisnya di puncak gunung-gunung besar ini. Di bagian terdalam dari pegunungan terdapat tirai cahaya yang sangat besar yang membentang beberapa puluh ribu kaki, terlihat seperti kubah raksasa. Dan dari luar, orang-orang bisa melihat banyak aula besar yang berada di dalam tirai tipis dengan aura kuno yang terpancar dari dalamnya. Tidak lama kemudian suara angin yang sangat kencang bergema tanpa henti di langit di dalam kubah ini. Dan pada akhirnya banyak orang datang dari dalam ruang dimensi membawa aura yang sangat menakutkan. Hal itu membuat tirai cahaya yang berada di langit tiba-tiba saja terdistorsi. Sejumlah cahaya besar telah berkumpul, dan hal itu berubah menjadi formasi yang sangat besar. Tidak lama kemudian, ratusan sosok pun muncul dari dalam formasi, dan mata mereka terlihat sangat tercengang ketika melihat pemandangan yang ada di bawahnya. Dalam ratusan sosok yang baru saja muncul di tempat ini, sebenarnya itu adalah kelompok dari Lindong, dan wajah dari Lindong sendiri dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat pemandangan di bawahnya. Segera setelah itu, Lindong menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia berbalik ke arah gunung yang sangat besar dan bisa merasakan aura kuno di dalamnya. Rasa-rasanya seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan waktu dan kembali ke zaman kuno.
Meskipun bagi Lindong, ruang harta karun kuno cukup besar, tapi hal itu hanyalah sebuah reruntuhan. Sementara tempat ini yang muncul di mata Lindong adalah tempat yang benar-benar menakjubkan, karena sebenarnya ini adalah sekte super sejati yang merupakan makhluk hebat yang berdiri di puncak dunia. Patwa Wudo yang melihat banyak kelompok terkejut. Dia pun tersenyum dan ada kebanggaan yang terlintas di wajahnya. Sesaat setelah itu Patwa Wudo berkata, "Selamat datang di sekte Dao." Mendengar hal itu, Lindong tanpa sadar mengusap bibirnya. Karena selama ini, dia merasa iri dengan orang-orang yang telah bergabung dengan sekte super. Tapi pada akhirnya, Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa dirinya saat ini bisa menikmati hak istimewa dengan menjadi anggota dari sekte super. Patwa Wudo kemudian melambaikan lengan bajunya dan sebuah cahaya keemasan segera muncul, pada akhirnya memasuki tirai cahaya. Di saat itu juga Patwa Wudo pun mengatakan, "Ayo pergi, kalian semua ikuti aku ke sekte Dao. Dan saat ini kalian masih belum dianggap sebagai murid sejati dari sekte Dao, maka kalian jangan berani berkeliaran di tempat ini." Tiba-tiba saja penghalang cahaya yang besar kini telah bergejolak, dan gelombang samar yang dihasilkan menyebabkan banyak orang merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Ekspresi dari Xiaodo sendiri pada saat ini juga terlihat sangat muram ketika dirinya mengamati tirai tipis yang ada di depannya, yang bahkan Xiaodiao juga merasakan bahaya yang sangat besar dari tirai tipis ini. Setelah itu Xiaodiao berkata, ada formasi yang tersembunyi di dalam tirai cahaya, dan kemungkinan besar itu adalah formasi sekte kuno yang telah dibuat oleh sekte Dao. Jika hal itu diaktifkan, maka seseorang yang berada di tahap kehidupan misterius akan segera hancur menjadi debu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaodiao, Lindong pun hanya mengangguk, dan dia tidak merasa terkejut sama sekali, karena bagi sekte super seperti sekte Dao, itu bukan hal yang mustahil jika mereka memiliki formasi pelindung sekte yang memiliki kekuatan menakutkan. Ketika Patwa Wudo melambaikan tangannya, sekarang penghalang cahaya telah terbuka dan dalam sekejap saja telah membuat jalur bagi orang-orang yang ingin memasukinya. Hal itu membuat Lindong dan juga kelompok yang lain segera mengikuti Patwa Wudo untuk masuk ke dalam sana. Ketika banyak orang memasuki pintu cahaya, kelompok dari Lindong sendiri merasakan kekuatan Yuan yang sangat mengerikan dan juga kental segera menghantam tubuh mereka. Pada akhirnya, beberapa orang sampai terpental akibat badai energi Yuan. Ekspresi di wajah Lindong segera berubah, dan tanpa sadar Lindong pun berkata, kekuatan Yuan alami yang sangat kaya. Karena sebenarnya, kekuatan Yuan alami yang berada di dunia dalam tirai cahaya ini berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan Yuan di dunia luar. Jelas hal ini adalah sebuah taktik yang kuat yang telah digunakan oleh sekte Dao, dan dengan paksa menyerap kekuatan Yuan alami dalam radius ratusan ribu kilometer di sekitar sekte Dao, supaya kekuatan Yuan alami itu bisa digunakan untuk melatih para murid-muridnya. Dan taktik ini benar-benar taktik yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja melintas berbagai cahaya yang mendekat ke arah mereka, yang pada akhirnya itu berubah menjadi beberapa sosok manusia yang menggunakan jubah berwarna merah tua. Orang-orang yang baru datang ini segera bergegas untuk melihat kedatangan kelompok Lindong, tapi wajah mereka terlihat sangat santai ketika melihat Patwa Wudo, yang kemudian orang-orang itu pun menangkupkan tangan memberikan hormat pada Patwa Wudo. Salam, Wakil Kepala Aula Wudo. Patwa Wudo tertawa dengan lembut, kemudian dia berkata, ini adalah para murid yang telah dipilih dari perang 100 kekaisaran. Ketika Patwa Wudo mengatakan hal itu, kelompok berjubah merah segera menyapu pada Lindong dan juga yang lainnya. Tatapan mata mereka terlihat sangat tegas, dan aura yang mereka pancarkan benar-benar sangat kuat. Hati Lindong sendiri sedikit terguncang karena bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan dari orang-orang berjubah merah, yang kemudian Lindong bergumam, seperti yang aku harapkan dari sekte Dao. Hanya murid yang melakukan patroli saja sudah sekuat ini. Dari apa yang Lindong tahu, kekuatan dari murid-murid yang melakukan patroli sebenarnya berada di atas
dari tahap nirwana kelima, dan kekuatan bertarung mereka jauh lebih besar daripada seorang nirwana 5 biasa. Jika tidak, mereka pasti tidak akan bersikap seperti itu pada kelompok Lindong yang baru datang. Meskipun aura dari murid yang berpatroli itu cukup kuat, tapi hal itu tidak membuat Lindong ketakutan. Karena pada saat ini, kekuatan Lindong sendiri bisa melawan seorang nirwana ke-6. Dan jika berkata soal taktik, maka jelas Lindong memiliki banyak taktik daripada orang-orang itu. Setelah mata dari para murid patroli menyapu kelompok Lindong, mereka pun pada akhirnya menatap tajam pada Lindong. Karena orang-orang itu jelas bisa merasakan kekuatan yang luar biasa yang telah dipancarkan oleh Lindong saat ini. Mereka hanya bisa mengangguk pelan yang kemudian bergumam, perang 100 kekaisaran memang telah menghasilkan cukup banyak murid yang benar-benar layak. Seorang pimpinan dari murid yang berpatroli dengan hormat berbicara pada Pak Tua Wudong, wakil kepala aula Wudong, tolong pimpin para murid-murid ini dan pergi ke tahap pemilihan aula. Karena 3 wakil kepala aula besar pada saat ini sudah menunggu. Mendengar hal itu, Pak Tua Wudong pun mengernyitkan dahinya. Dia kemudian mendengus karena rasa tidak senang. Dan setelah itu Pak Tua Wudong berkata, orang-orang tua itu sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan mereka sangat bernafsu untuk merekrut beberapa anggota baru yang aku bawa. Para murid yang berpatroli tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Tua Wudong. Yang setelah itu, Pak Tua Wudong pun melambaikan tangannya mengusir para murid berpatroli itu. Pergi, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Raut wajah dari Pak Tua Wudong sudah terlihat agak muram. Yang pada akhirnya dia membawa semua orang untuk menuju gunung besar di kejauhan yang pada saat ini tertutup awan. Di sisi lain, Lindong sekarang cukup bingung kenapa ekspresi wajah dari Pak Tua Wudong terlihat sangat jelek. Dan tiba-tiba saja Xiao Diao yang berada di samping Lindong pun berkata, Lindong, di sektor Dao ini ada 4 aula besar dalam melatih murid-murid mereka. Dan aula-aula itu diberi nama Aula Langit, Aula Bumi, Aula Banjir, dan juga Aula Sunyi. Berdasarkan apa yang aku tahu, Aula Langit saat ini menjadi aula yang terkuat, dan Aula Bumi berada di peringkat kedua, sedangkan Aula Banjir ada di peringkat ketiga, dan Aula Sunyi adalah di peringkat terakhir. Dan Pak Tua Wudong itu adalah wakil kepala dari Aula Sunyi. Para murid yang baru saja memasuki sektor Dao, maka mereka diwajibkan memilih salah satu dari 4 aula. Namun karena Aula Sunyi berada di peringkat terakhir, mereka yang memiliki bakat yang tinggi pada akhirnya memilih bergabung dengan Aula Langit dan juga Aula Bumi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Diao, tiba-tiba saja Lindong bertanya, lalu aula mana yang harus aku ikuti? Tanpa basa-basi lagi, Xiao Diao pun menjawabnya, Aula Sunyi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Xiao Diao menyuruh Lindong bergabung dengan Aula Sunyi? Padahal tempat itu adalah aula yang berada di peringkat terakhir. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi wajah Lindong terlihat sangat terkejut pada saat Xiao Diao mengatakan bahwa dia harus bergabung dengan Aula Sunyi. Hal itu membuat Lindong tidak ragu untuk bertanya, Xiao Diao, Aula Sunyi, bukankah kamu bilang bahwa Aula Sunyi adalah yang terlemah? Kenapa kau menyuruhku bergabung dengan Aula Sunyi? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata dengan santai, pada awalnya tidak ada perbedaan antara 4 aula dari sektor Dao. Tapi di periode selanjutnya, sedikit perbedaan mulai muncul. Selama waktu itu, yang terkuat bukanlah Aula Langit, tapi itu adalah Aula Sunyi. Mendengar hal ini, Lindong terlihat sangat heran, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya Aula Sunyi benar-benar telah memiliki masa kejayaan. Hal itu membuat Lindong bertanya,
Lalu kenapa mereka pada saat ini malah berada di peringkat terbawah? Xiaodio yang mengerti bahwa sebenarnya Lindong tidak paham dengan sekte Dao ini, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Xiaodio pun menjelaskan, di dalam aula besar dari sekte Dao terdapat 4 kitab suci misterius yang besar. Yang pertama adalah kitab suci Raja Surgawi, itu milik aula langit. Yang kedua, kitab Raja Bumi dari aula bumi. Yang ketiga, kitab suci banjir dari aula banjir. Dan yang terakhir adalah kitab penghancuran besar milik aula sunyi. 4 kitab suci misterius yang hebat ini adalah seni bela diri teratas yang dimiliki oleh sekte Dao, dan penciptanya adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan bahkan pada saat di zaman kuno. Dan tulisan yang paling tidak jelas dan juga paling sulit dipelajari itu terdapat pada kitab suci penghancuran besar. Mendengar kata-kata dari Xiaodio, Lindong cukup terkejut karena sebenarnya meskipun kitab suci penghancuran besar itu sangat kuat, tapi dia juga memiliki kelemahan. Artinya sangat menuntut bakat dari seorang individu yang mencoba untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, hingga saat ini meskipun banyak talenta yang telah direkrut ke dalam aula sunyi, jumlah mereka yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar hanya bisa dihitung dengan 1 jari saja. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar, wajar bagi para murid elit di aula sunyi mereka tidak bisa bersaing dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari 3 aula yang lain, yang sebenarnya mereka mampu memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Oleh karena itu, tahun demi tahun berlalu dan pada akhirnya membuat aula sunyi terperosok di peringkat paling bawah. Lindong pada saat ini berpikir bahwa 4 kitab suci misterius sebenarnya adalah kartu traf terbesar yang dimiliki oleh 4 aula besar. Namun pada saat ini, aula sunyi sangat tidak beruntung karena memiliki kitab suci penghancuran besar. Meskipun kitab itu adalah yang terkuat dan tampak tidak tertandingi, tapi orang-orang tahu tidak peduli seberapa kuatnya sebuah ilmu, jika seseorang tidak bisa memahaminya, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Xiaodio masih tersenyum, yang kemudian dia berkata pada Lindong, tentu saja pada saat ini, aula sunyi sebenarnya telah menunggu dalam waktu yang sangat lama, dan mereka hanya membutuhkan 1 orang murid yang benar-benar mampu untuk memahami kitab suci penghancuran besar dengan takdir, dan selanjutnya mereka akan bisa sepenuhnya membalikkan situasi. Pada saat itu, gelar aula nomor 1 di sekte Dao pasti akan bisa didapat kembali oleh aula sunyi. Lindong pun kemudian mengusap bibirnya dengan lembut, yang kemudian dia berkata, apakah kitab itu benar-benar tangguh? Dan aku berpikir, sepertinya kitab suci penghancuran besar ini sangat menakutkan, karena sampai saat ini tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Tapi jika ada 1 orang yang bisa melakukan hal itu, maka dia akan segera mengejutkan dunia. Xiaodio masih tersenyum yang kemudian berkata pada Lindong, Lindong, apa yang aku katakan ini bukan sebuah rumor, karena setiap murid yang berada di aula sunyi yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar, mereka akan menjadi individu yang sangat kuat. Dan tahukah kamu siapa orang terakhir yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar? Lindong pun bergidik, yang kemudian dia bertanya, siapa dia? Setelah Lindong menerka-nerka, pada akhirnya dia mengatakan, mungkinkah itu adalah senior kejam yang mengobrak-abrik gerbang Yuan sendirian dan membantai 3 tetua dari gerbang Yuan. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodio pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, benar, dialah orangnya. Sekarang apakah kamu tahu alasan mengapa Pak Tua Wudao tidak senang ketika berhadapan dengan Pak Tua Liu Tong? Karena sebenarnya dalam waktu yang sangat lama, aula sunyi telah mendapatkan keajaiban dan memiliki seorang murid yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Namun pada akhirnya dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun berkata, tidak heran
sekarang aku mengerti. Yang kemudian di dalam hati Lindong pun bergumam. Dari kelihatannya, kitab suci penghancuran besar ini adalah sesuatu yang paling misterius di antara 4 kitab suci besar yang lainnya. Dan jika dibandingkan dengan seni transformasi naga hijau yang telah diberikan oleh Raja Naga Gengsi, aku penasaran mana yang lebih kuat di antara mereka. Setelah bergumam seperti itu, tiba-tiba saja Lindong pun berkata pada Xiao Diao, "Xiao Diao, apakah saat ini sebenarnya kamu menyuruh diriku untuk bergabung dengan Aula Sunyi adalah karena kamu ingin aku mempelajari kitab suci penghancuran besar?" Xiao Diao pun menganggukkan kepalanya dan dia berkata, "Benar, itu yang aku maksud. Karena kita sudah bergabung dengan sekte Dao, maka kamu harus mendapatkan yang terbaik. Selain itu, di 3 aula besar yang lainnya, ada banyak sekali keajaiban dan juga orang-orang yang jenius. Hal itu akan membuatmu sulit untuk menonjol jika kamu bergabung dengan barisan mereka. Terlebih lagi, orang tua Wudou itu juga sangat tertarik padamu. Lebih baik bagimu menjadi kepala anjing daripada seekor burung phoenix. Dan tunggu saja sampai kamu benar-benar berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar. Pada saat itu, kamu akan langsung dianggap sebagai murid elit di dalam sekte Dao ini. Dan secara otomatis, cara itu adalah satu-satunya yang bisa kamu gunakan untuk mengejar Ling Qingsu." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dan dia sangat setuju dengan apa yang diucapkan Xiao Diao saat ini. Meskipun Lindong telah menjadi juara dari Perang 100 Kaisaran, namun di tempat ini, status Lindong akan dianggap biasa-biasa saja. Dan hal itu tidak akan memberikan keunggulan apapun pada Lindong di dalam sekte Dao. Lindong pun melihat Pak Tua Wudou yang ada di depannya, yang pada saat ini Lindong sudah mengambil keputusan setelah dia mempertimbangkan dengan baik apa yang diucapkan oleh Xiao Diao. Karena sekarang Lindong menjadi sangat penasaran untuk mencoba mempelajari kitab suci penghancuran besar. Setelah itu, Lindong pun berkata, "Baiklah, ayo kita bergabung dengan Aula Sunyi." Ketika Lindong berbicara dengan Xiao Diao, tiba-tiba saja pada saat ini formasi cahaya secara perlahan turun dan membawa mereka ke puncak bukit raksasa. Di tempat itu berdiri banyak aula besar, dan di puncak yang tertutup awan ada sebuah platform pelatihan yang sangat luas muncul di atasnya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara orang tertawa yang kemudian berkata, "Haha, Wudou, akhirnya kamu datang juga." Ketika mendengar suara itu, Lindong mengangkat kepalanya, yang pada saat ini dia melihat beberapa bayangan yang telah muncul di depan sana. Karena sebenarnya di tempat itu telah berdiri 3 orang parubaya dengan tangan yang berada di belakang punggung dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Karena Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat tidak terbatas datang dari para orang tua parubaya itu. Dan jika tebakan Lindong tidak salah, mereka bertiga seharusnya adalah wakil kepala dari 3 aula besar yang lain. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat pada 3 murid yang pada saat ini berdiri di belakang pria parubaya. Di tempat itu ada 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Aura di dalam tubuh mereka juga terasa sangat kuat, yang bahkan melebihi aura yang dipancarkan dari murid-murid yang melakukan patroli. Di antara mereka bertiga, ada 1 orang yang sangat menarik perhatian dari Lindong. Dan itu adalah wanita muda yang memakai pakaian berwarna merah. Dia sebenarnya tampak mirip dengan Surou, tapi dia juga terlihat cukup anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang cukup cantik, tapi bukan itu alasan mengapa Lindong memperhatikan wanita muda itu. Dan sebaliknya, Lindong merasakan fluktuasi energi yang sangat misterius sekarang telah samar-samar memancar dari dalam tubuh sang wanita. Selain itu, Lindong juga samar-samar mendengar suara alat musik yang lembut dan jernih sedang dimainkan. Ini adalah pertama kalinya bagi Lindong mengalami momen yang langsung menarik minatnya. Pak Tua Wudou yang sudah sampai di tempat ini, dia dan juga para muridnya kemudian mendarat di platform batu yang sangat besar. Setelah itu, Pak Tua Wudou pun berkata,
apakah sebenarnya kalian ini sudah tidak sabar? Dan pria parubaya yang berdiri di depan wanita berbaju merah, dia tertawa dengan sangat keras, yang pada akhirnya dia pun mengatakan, hahaha, berita tentang perang 100 kaisaran telah dikirimkan ke berbagai sekte. Dan siapa yang mengira bahwa pada akhirnya pemenang dari perang 100 kaisaran tidak memilih gerbang Yuan dan malah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao kita. Ini benar-benar berita yang sangat menyenangkan. Dan pria parubaya yang berkata itu, dia adalah wakil kepala Aula Langit yang bernama Pak Tua Wei Sheng. Tiba-tiba saja wakil kepala dari Aula Bumi tersenyum lebar. Tatapan matanya melihat pada Lindong yang kemudian berkata, siapakah juara dari perang 100 kaisaran kali ini? Pak Tua Wudo mendengus. Dia pun mengangkat dagunya dan melihat ke arah Lindong. Mendapatkan kode seperti itu, Lindong pun melangkahkan kaki untuk maju. Dan dia memberikan hormat pada ketiga pria yang merupakan wakil kepala dari 3 aula. Sambil menangkupkan tangannya, Lindong pun berkata, murid Lindong memberikan hormat pada 3 wakil kepala. Begitu Lindong melangkahkan kaki untuk maju, tatapan 3 wakil kepala dan juga wanita muda berpakaian merah langsung terfokus pada Lindong. Karena mereka semua sebenarnya saat ini tertarik pada Lindong. Tidak lama kemudian Pak Tua Wei Sheng pun berkata, kekuatan di tahap 4 Nirwana ya, dan benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran. Itu membuatku sangat terkejut. Mendengar hal itu, wanita muda yang ada di belakang Pak Tua Wei Sheng menjadi melongo. Yang kemudian dia berkata, hah? Hanya seorang Nirwana keempat? Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran? Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita muda yang ada di belakangnya, Pak Tua Wei Sheng pun menimpali, hei, kamu jangan salah. Ada juga energi mental di dalam tubuh bocah itu. Benar-benar bocah yang nakal karena bisa mengolah energi mental sampai menjadi master simbol surgawi keempat. Aku tidak heran jika kamu bisa menjadi juara kali ini. Apa yang dikatakan oleh Pak Tua Wei Sheng itu membuat Lindong terkejut. Karena sebenarnya dia selama ini selalu menyembunyikan energi mentalnya dan tidak pernah memamerkan pada setiap orang. Tapi indera yang sangat tajam dari Pak Tua Wei Sheng benar-benar telah membuka kedok dari Lindong. Hal itu membuat Lindong tidak heran jika Pak Tua Wei Sheng ini berhasil menjadi wakil kepala dari Aula Langit. Ketika mendengar hal itu, wajah wanita muda berpakaian merah dan juga 2 pria yang lainnya terlihat sangat terkejut. Yang kemudian mereka berkata, hah? Master simbol surgawi keempat? Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Lindong bisa mengolah energi Yuan dan juga energi mental pada saat yang bersamaan. Pak Tua Wei Sheng yang masih melihat Lindong, dia pada saat ini mengatakan, seorang Nirwana keempat yang memiliki kekuatan Master simbol surgawi keempat. Sebenarnya kekuatan itu sudah bisa dibandingkan dengan seorang puncak Nirwana kelima. Dan berdasarkan apa yang aku ketahui, Xintian dari Kekaisaran Tian Yuan, dia berada di tahap Nirwana ke-6. Dan kamu bisa melampaui dia. Pasti kamu memiliki banyak trik tersembunyi di lengan bajumu, bukan? Hanya dengan mengandalkan statusmu yang berasal dari kerajaan tingkat rendah untuk bisa mencapai tahap ini. Tentu hal itu tidak sederhana dan dibutuhkan perjuangan yang sangat keras. Anak muda, kamu benar-benar membuatku terkesan. Ketika mendengarkan kata-kata Pak Tua Wei Sheng, hal itu membuat Pak Tua Wudo terlihat sangat tidak senang dan ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Karena sebenarnya Pak Tua Wudo sangat takut jika orang-orang berbakat pada akhirnya mereka semua memilih bergabung dengan Aula Langit. Dan jika saat ini Lindong juga setuju untuk bergabung dengan Aula Langit, maka Pak Tua Wudo tidak bisa berbuat apapun. Dan apa yang ditakutkan oleh Pak Tua Wudo pada akhirnya benar-benar terjadi. Karena pada saat ini Pak Tua Wei Sheng tiba-tiba saja berkata, Lindong, bakatmu tidak buruk. Ayo, bergabunglah kau dengan Aula Langitku. Hal itu membuat wakil kepala Aula Bumi dan juga Aula Banjir terlihat sangat marah.
karena pada akhirnya Patua Wei Sheng secara terang-terangan langsung mengajak Lindong bergabung dengannya. Di sisi lain, wajah dari Patua Wudou terlihat sangat jelek. Dia kemudian melihat Lindong sebelum pada akhirnya berkata, "Lindong, aula langit pada saat ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar di sektor Dao kita. Jika kamu ingin bergabung dengan aula langit, pergilah dan masuk ke sana." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera melihat pada wajah Patua Wei Sheng yang terlihat sangat berseri-seri. Sebelum pada akhirnya, Lindong melihat pada wajah Patua Wudou yang terlihat tertekan. Dan setelah itu, Lindong pun memberikan hormat pada Patua Wei Sheng sambil mengatakan, "Wakil Kepala Aula Langit, saya merasa sangat terhormat dengan perhatian yang Anda tunjukkan pada aku. Tapi pada saat ini, aku ingin bergabung dengan Aula Sunyi." Kata-kata yang diucapkan Lindong secara spontan membuat semua orang yang ada di tempat ini menjadi melongo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong memang benar-benar mantap untuk bergabung dengan Aula Sunyi? Dan apakah dia akan berhasil menjadi orang yang paling menonjol di sektor Dao ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.